Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fernandi Pohan dari kelas 11 IPA 5. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis. Yang pertama adalah pengertiannya. Tuberkulosis adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasa disebarkan oleh seseorang yang menderita TB aktif yang saat batuk atau bersin, bakterinya tersebar di udara dan bakteri tersebut terhirup oleh orang yang normal sehingga menjadi terinfeksi tuberkulosis. Untuk penyebabnya, seperti yang tadi sudah disebutkan, penyakit TB atau TBC ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dihirup seseorang ketika menghirup udara yang sudah terinfeksi oleh bakteri. Tapi ada beberapa faktor lain yang menambah risiko penyebaran bakteri tuberkulosis ini. Yang pertama, contohnya merokok aktif, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, kemudian orang yang menderita HIV atau penyakit yang melemahkan imun lainnya, lalu orang-orang yang merawat orang-orang yang terkena TBC seperti perawat atau dokter, yang terakhir adalah orang yang bekerja atau tinggal bersama orang yang terkena TBC. Kemudian untuk gejala yang diderita oleh seorang yang terkena TBC itu tergantung dari organ apa yang terserang oleh TBC. Tapi gejala yang paling umum itu ada 4. Yang pertama, sesak nafas. Yang kedua, batuk berkepanjangan. Yang ketiga, nyeri pada dada. Yang terakhir adalah batuknya mengeluarkan darah. Kemudian, cara untuk seseorang diketahui menderita TBC atau tidak, yang paling umum adalah dengan dilakukan sebuah tes yang bernama tes bakteri tahan asam atau tes BTA. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pasien mengajukan keluhan. Keluhannya berupa sesuatu yang mengindikasikan bahwa pasien terkena TBC. Kemudian dokter biasanya akan menganjurkan pasien untuk menjalani tes BTA. Kemudian tahapan persiapan. Sebelum tidur, pasien tidak perlu melakukan apa-apa, tapi sesudah tidur, pada saat bangun, pasien tidak diperbolehkan untuk makan dan minum terlebih dahulu sampai sampel dahaknya diambil. Pasien diharuskan untuk sikat gigi dengan catatan tidak menggunakan obat kumur antiseptik atau mouthwash. Kemudian setelah itu dilakukan pengambilan sampel. Sampel yang diambil adalah dahak pasien, dilakukan secara sewaktu pagi sewaktu atau SPS. Bisa juga secara pagi 3 hari berturut-turut. Kemudian dahak yang diambil itu harus dahak pertama di pagi hari, karena pergerakan dahak di dalam tubuh itu lebih sedikit pada saat malam hari, sehingga di dahak pertama di pagi hari itu bakteri akan lebih terkonsentrasi daripada dahak yang dikeluarkan di siang hari. Lalu sampel dahak yang sudah diambil juga harus langsung dibawa ke laboratorium supaya bakteri yang ada tidak terkontaminasi atau tidak mati di dalam plastik sampel. Kemudian setelah itu sampel yang sudah ada akan dibawa ke laboratorium dan dites atau dianalisis menggunakan cairan khusus. Kemudian pasien akan menerima hasil dan jika positif TB harus menjalani pengobatan. Kemudian untuk klasifikasi TB, ada 2 cara untuk mengklasifikasikan TB. Yang pertama adalah dengan keaktifannya. Yang pertama disebut TB laten atau TB yang tertidur. Kondisi di mana bakteri tuberkulosis pada pasien sedang dalam kondisi tertidur atau tidak aktif. Hal ini disebabkan karena sistem imunitas tubuh pasien sedang kuat dan mampu melawan bakteri. Tetapi tetap dianjurkan untuk konsultasi ke dokter dan diperiksa ke dokter, karena jika sistem imunitas tiba-tiba melemah, maka kondisi pasien dapat berubah menjadi TB aktif, yaitu kondisi di mana bakteri Mycobacterium tuberculosis pada tubuh pasien sudah menjadi aktif karena imunitas tubuh sedang lemah. Di saat ini pasien sudah mulai mengalami gejala-gejala tuberkulosis dan pasien juga sudah bisa menularkan tuberkulosis ke orang lain. Pasien ini harus segera diobati supaya tidak menularkan dan penyakit tidak bertambah parah. Kemudian cara kedua untuk mengklasifikasikan TBC adalah dengan cara melihat organ apa yang diserang oleh bakteri tuberkulosis. Yang paling umum yang diserang adalah TB paru atau TB pulmonari. Artinya organ yang diserang oleh bakteri TB adalah paru-paru. Gejalanya seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu sesak napas, batuk berkepanjangan, batuk mengeluarkan darah, dan nyeri pada dada. TB ini merupakan jenis TB yang paling umum menyerang orang-orang di dunia. Kemudian ada jenis TB yang lain yaitu TB ekstrapulmonari. TB ekstrapulmonari adalah sebutan untuk TB yang menyerang organ selain paru-paru. ada banyak organnya dan gejala-gejala yang dialami juga tergantung oleh organ apa yang diserang. Sebagai contoh, yang pertama
ada TB limfadensis. TB limfadensis adalah TB ekstrapulmonari yang paling sering menyerang orang. Organ yang diserang adalah kelenjar getah bening. Gejalanya adalah benjolan pada kelenjar getah bening, kemudian demam tinggi, dan turunnya berat badan secara drastis, serta berkeringat berlebihan pada malam hari. Yang kedua adalah TB urogenital, yaitu TB yang menyerang saluran kemih, organ genital, dan yang paling sering diserang adalah ginjal. TB ini merupakan TB ekstrapulmonari kedua yang paling sering menyerang orang setelah TB limfadensis. Gejalanya adalah pembengkakan pada testis, urin tidak lancar, dan nyeri pada saat buang air kecil serta nyeri pada punggung. Yang ketiga ada TB liver, yaitu TB yang menyerang organ liver atau hati karena penyakit TB atau bakteri TB sudah menyebar dari paru-paru melalui vena portal atau saluran lainnya. Gejala-gejala dari TB ini bisa seperti pembengkakan pada hati atau nyeri pada ulu hati, juga terkena penyakit kuning. Yang keempat adalah TB kulit. TB yang paling jarang untuk menyerang seseorang adalah TB kulit. Gejalanya adalah muncul luka terbuka pada siku, bokong, atau bagian belakang lutut, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Kemudian untuk patofisiologi tuberkulosis adalah pertama, bakteri Mycobacterium tuberculosis terinhalasi masuk ke dalam tubuh. Jika proses fagositosis oleh makrofag berhasil, maka bakteri akan mati. Namun jika gagal, maka bakteri akan hidup dan berkembang biak dan membentuk kompleks primer. Pada masa ini, jika seseorang dilakukan tes, maka akan mendapatkan hasil positif TB. Waktu mulai masuknya TB sampai terbentuknya kompleks primer disebut masa inkubasi dan berlangsung biasanya selama 4-8 minggu. Kemudian setelah masa inkubasi, orang yang akan mengalami infeksi TB jika imunitas kuat atau TB laten yang tadi, dan sakit TB jika imunitasnya lemah atau TB aktif. TB dapat menyebabkan komplikasi hingga kematian atau dapat diobati hingga pasien sembuh. Baik orang yang sudah sembuh atau penderita TB laten dapat mengalami TB aktif atau sakit TB jika imunitas lemah atau terjadi reinfeksi, artinya terjadi infeksi lagi oleh bakteri yang sama. Itu tadi untuk patofisiologinya. Kemudian untuk pengobatan TB ini pengobatan yang intens dan harus disiplin. Pengobatan biasanya berlangsung selama 6-9 bulan. Tetapi jika pasien berhenti di tengah jalan, misalkan baru pengobatannya selama 3 bulan, kemudian pasien berhenti di tengah jalan dengan berbagai alasan mungkin, maka TB dapat berubah menjadi kondisi yang disebut sebagai TB MDR, yaitu kondisi di mana TB tersebut menjadi kebal terhadap pengobatan yang diberikan oleh dokter, sehingga waktu pengobatan menjadi lebih lama, yang tadinya dari 6-9 bulan menjadi 20-30 bulan, bisa 2 tahun lebih pengobatannya. Untuk obat yang diberikan ada 4, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Yang diberikan biasanya kombinasi antara 2 obat tadi atau 4-4-nya bahkan. Obat tadi diberikan semua kepada pasien supaya pasien cepat sembuh. Yang penting adalah pasien harus disiplin terhadap pengobatan dan jangan berhenti di tengah jalan. Yang terakhir adalah pencegahan dari tuberkulosis. Yang pertama adalah vaksin BCG. Vaksin BCG ini sudah masuk ke dalam program imunisasi wajib pemerintah pada saat bayi menyentuh usia 2 bulan. Tetapi bagi seseorang yang belum mendapatkan vaksin BCG saat dia kecil, dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi BCG, terutama jika ada anggota keluarga yang menderita TBC. Cara yang kedua dan ketiga adalah memakai masker bagi orang yang terinfeksi TB ataupun yang tidak terinfeksi TB, dan menghindari kontak oleh seseorang yang menderita TB. Misalkan ada seorang ibu yang terkena TBC, maka jangan tidur satu kamar dengan anaknya, atau bahkan sediakan ruang isolasi sendiri supaya bakteri tersebut tidak menyebar kemana-mana. Oke, sekian tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.